ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Jamaah Masjid Husnul Khatimah, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah Jumat pekan pertama di bulan Rabiul Akhir. Kita telah meninggalkan satu bulan yang dimana di dalamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yakni di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Dan kita telah meninggalkan bulan Rabiul Awal dan kita memasuki bulan Rabiul Akhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mencontoh dalam berbagai hal, maka contohlah kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan bahwa di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang terbaik. Kalau kita mau hidup terbaik seperti terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka contoh Rasulullah. Kalau kita mau menjadi manusia yang terbaik, maka contohlah seperti Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang terbaik, kepala rumah tangga terbaik, pemimpin terbaik, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang khatib baca tadi yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim,
ada satu pesan Rasulullah begitu indah. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa ragu, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial. Ketika satu peristiwa, seorang perempuan, seorang al-mar'ah al-mahzumiyah, perempuan al-mahzumiyah ini masih dalam golongan orang-orang Quraisy yang bersalah, yang seharusnya dipotong tangannya. Maka ada satu contoh yang dipertunjukkan oleh al-mahzumiyah, wanita al-mahzumiyah yang masih garis dari Quraisy ini, meminta untuk diberikan satu keleluasaan, diberikan potongan keringanan. Maka salah satu orang yang diminta dari golongan Quraisy adalah Usama, karena dianggap Usama ini orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan orang terdekat Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk melakukan lobby kepada Rasulullah SAW agar orang-orang Quraisy, orang-orang wanita Quraisy yang Bani Makhzumiyah ini tidak dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usamah bin Zaid lalu menemui Rasulullah SAW dengan serta merta melakukan lobby kepada Rasulullah SAW untuk membatalkan potong tangan dari wanita Bani Al-Makhzumiyah yang masih satu garis keturunan dengan Rasulullah, yakni berbangsa Quraisy. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Atashfa'u fi haddi min hududillah. Apakah engkau akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan tentang hududillah, tentang hukum-hukum Allah? Maka di situ Rasulullah SAW memberikan khutbahnya, kata Rasul, ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW begitu tegas dalam sabdanya ini. Tahu enggak, wahai manusia sekalian, kata Rasulullah SAW, bagaimana penduduk orang-orang dahulu di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, kata Rasul? Karena mereka menghukum orang-orang yang lemah, yang tidak bersalah, lalu kemudian membiarkan orang-orang besar yang punya kuasa tidak diberikan hukuman yang setimpal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW melanjutkan, wa ainullah law anna Fatimah binta Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Ini satu afirmasi dari Rasulullah SAW yang menegaskan Rasul tidak bisa disogok, Rasul tidak bisa diberikan, tidak bisa diajak diplomasi, Rasul tidak mungkin diajak dialog soal hukum, sehingga Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah
binta Rasulullah, putri kandung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencuri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini kita belajar satu ibrah, satu uswah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal saudara, bahkan tidak mengenal anak dalam penegakan soal hukum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pelajaran kepada kita, menggambarkan bagaimana rusaknya, bagaimana Allah murka terhadap orang-orang terdahulu yang memainkan hukum, sehingga hukum itu seolah-olah siapa yang kuasa, siapa yang bisa bayar menjadi lunak, tetapi tidak untuk orang-orang kecil. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, seandainya putriku yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Akhir kita sudah meninggalkan Rabiul Awal. Kita mencontoh suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak contoh itu adalah bagaimana ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan soal hukum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari satu hadis yang khatib pesankan ini, dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak menjadi orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عفو كريم وحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد